Dan untuk membahas kondisi market terkini sudah terhubung melalui Zoom dengan Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Ibu Sulistina, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Sehat ya Bu ya? Ya, selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Bu Sulistina, ini sebelum kita gali lebih jauh terkait dengan potensi dari indeks harga saham gabungan dan juga tentunya sejumlah saham-saham pilihan, kita review globalnya terlebih dahulu Bu. Dari Asia begitu ya, kemarin kita tahu ini juga mengalami pelemahan, begitu pula dengan Wall Street yang berakhir variatif. Sebetulnya apa trigger yang terjadi dari global, dari Asia dan juga dari Bursa Amerika Serikat? Ya, oke. Jadi memang untuk yang terjadi di pekan ini ya, karena cukup bervariatif ya, terutama ada pelemahan, itu triggernya masih dari performa keuangan dari masing-masing saham yang ada di setiap negaranya. Contohnya di US ya, yang mana di lusa kemarin itu melemahnya cukup tinggi akibat dari hasil kinerja dari saham big tech teknologi ya, seperti di Tesla dan juga Alphabet yang mencatatkan kinerja keuangan di bawah konsensus dan juga ekspektasi pasar, makanya langsung drop ya dari harga saham-sahamnya. Jadi untuk saat ini sih efek momentumnya hanya sementara aja karena di musim earning season ya. Jadi investor akan kembali berfokus untuk melihat bagaimana kuartal ketiga nanti. Oke, dari bursa global tadi sudah disebutkan Amerika Serikat, kemudian juga Asia, kita sedang ada di earning season begitu. Apakah kemudian sedang tidak ada sentimen lainnya yang cukup berdampak ataupun berpengaruh sehingga tidak kemudian mengungkit bursa global di tengah earning season tadi? Ataukah justru sentimennya tidak begitu kuat atau justru sudah price in semua sentimen-sentimen globalnya, Bu Sulistina? Iya, kalau untuk saat ini sih lebih dari sentimen-sentimen global lebih ke price in, makanya lebih fokus di hasil kinerja keuangannya. Terus juga kalau kita lihat dari sisi global memang masih cenderung wait and see ya, terutama untuk di akhir bulan ini kan memang ada FOMC ya terkait kenaikan suku bunga dari The Fed ataupun diturunkan itu masih coba didiskusikan di akhir bulan. Jadi ke depannya mungkin sampai dengan akhir bulan ini masih cenderung stagnan juga dan juga sideways ya. Jadi memang hanya earning session yang bisa menjadi momentum untuk teman-teman investor di saat ini. Oke, earning season untuk kemudian tadi sejumlah perusahaan global bisa menjadi momentum, tapi di saat yang sama pasar tengah menantikan keputusan FOMC terbaru. Ekspektasinya sebetulnya seperti apa nih Bu Sulistina? Apakah kemudian di September baru memang akan diturunkan atau justru ada langkah kejutan yang pasar sudah bisa antisipasi atau memang masih cukup sesuai dengan perkiraan sebelumnya? Ya, saya kira sih dengan data yang baru dirilis malam ini ya terkait pertumbuhan ekonomi US yang dicatat masih cukup kuat karena melampaui ekspektasi dan juga konsensus. Sekiranya sih untuk di bulan ini masih belum ada penurunan suku bunga. Jadi memang masih sesuai dengan ekspektasi di awal dan perkiraan di awal itu mungkin baru di September gitu. Karena hal positifnya baru dari sisi inflasi yang melandai, tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi US masih cukup kuat. Jadi masih ada potensi ya untuk bisa ditahan dulu suku bunganya untuk di bulan Juli ini. Oke, sepertinya masih diperkirakan akan ditahan. Kemudian kemarin juga kita lihat fluktuasi dari sisi komoditas, terutama dari sisi Pilpres Amerika Serikat ini sudah tidak berlanjutkah? Kemarin memang momentumnya singkat saja, atau atau masih harus diperhatikan nih oleh para pelaku pasar saat ini? Ya, kalau untuk hal itu sih lebih hanya singkat saja ya untuk short term. Jadi memang ada hal lain yang perlu diperhatikan untuk yang terjadi di Ya. hari kemarin itu hanya momentum di hari tersebut gitu. Mungkin Hmm. di satu minggu ini aja gitu dan untuk di minggu ke depan mungkin ada hal lain yang berbeda. Oke, dari bursa global kita coba tarik ke domestiknya sendiri nih Bu Sulis. Nah, kita lihat kemarin lagi-lagi IHSG hanya mampu bertahan di level 7.200-an. Ini jika kita lihat data sepertinya sejak awal Juli ya, dari awal perdagangan Juli sampai dengan sekarang belum mampu kemana-mana nih, belum mampu bergerak jauh indeks harga saham gabungannya sendiri. Level kemarin apa yang bisa kita perhatikan dari level 7.200? Apakah kemudian di akhir pekan ini akan ada gerakan-gerakan ataupun aksi pelaku pasar yang kemudian bisa mengungkit IHSG lebih jauh? Oke,
kalau saya lihat sih untuk sampai dengan akhir bulan ini cenderungannya masih stagnan ya, dengan pergerakan itu di level sekitar 7.200 sampai dengan 7.350 itu bisa masih menjadi area support dan resisten IHSG yang cukup kuat gitu. Jadi untuk saat ini sampai dengan akhir bulan saya perkirakan masih cenderung sideways karena memang momentumnya hanya melihat pada jangka pendek saja gitu. Paling nanti ada perilaku pasar yang berbeda itu setelah tingkat suku bunga itu diumumkan oleh The Fed, apakah memang ditahan atau ada hal baru yang dilakukan oleh The Fed gitu, baru nanti akan ada pergerakan yang cukup signifikan. Oke, jadi pelemahan masihkah berlanjut karena kemarin kita lihat 3 hari berturut-turut IHSG berakhir di zona merah, Bu Sulistina, untuk Jumat ini ataupun mungkin hingga akhir Juli. Oke, kalau kita lihat untuk posisi saat ini ya, IHSG mungkin ada peluang untuk rebound di hari ini, cuma hanya penguatannya hanya terbatas mungkin di level sekitar 7.260 sampai dengan 7.270. Jadi meskipun ada penguatan itu masih terbatas. Penguatan masih terbatas dari indeks harga saham gabungan di level terakhir kemarin kita lihat di 7.240, memang belum bisa bergerak terlalu jauh ya tadi dari apa yang kemudian sudah disampaikan. Nah, earning season juga kan sedang mewarnai bursa domestik kita. Kemarin kita lihat sudah ada bank-bank besar yang merilis, salah satunya BBCA kemarin juga sudah kita ulas, dan hari ini yang menjadi salah satu fokus kita adalah rilis kinerja dari BRI. Ternyata pertumbuhannya atau laba bersihnya tipis saja nih, Bu Sulistina. Apakah kemudian ini masih cukup positif atau justru kurang begitu bertenaga raihan laba bersih di semester 1 untuk BRI? Ya, oke. Mungkin ini menjadi perhatian ya teman-teman investor karena memang kalau kita lihat perbedaannya cukup signifikan antara BBCA yang mencatatkan laba pertumbuhannya hingga 2 digit, tapi BRI malah cenderung stagnan gitu. Yang mana ini adalah dua big bank yang menjadi konsentrasi teman-teman investor. Kalau menurut saya ini masih menjadi peluang ya meskipun relatif stagnan dari sisi pertumbuhan labanya, karena di saat labanya masih bertumbuh tapi dari harga sahamnya dari awal tahun 2024 sampai dengan penutupan harga kemarin itu masih terkoreksi atau minus sekitar 17% year to date gitu. Jadi masih terdiskon untuk saat ini dengan kondisi masih ada pertumbuhan dari sisi labanya. Memang kalau untuk tekanan laba dari BBRI sendiri karena adanya kenaikan dari biaya pencadangan yang mana ini dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi terkait risiko kredit bermasalahnya ya, terutama untuk di UMKM yang memang cukup berat saat ini. Oke, cukup berat saat ini, harga sahamnya juga kita lihat secara year to date juga masih melemah. Tapi dari sisi kinerja lagi nih, kemudian agar tercerahkan juga begitu ya, kita dari sisi laba bersih tidak begitu mengesankan. Dari sisi kualitas kredit seperti apa? Karena memang kita lihat ini pertumbuhan kreditnya sebetulnya juga masih cukup bagus. Tapi ada pemburukan kualitas kredit juga di sana dari sisi NPL. Apa yang kemudian perlu kita cermati dari sisi penyaluran kredit BRI? Ya, ini memang yang menjadi konsentrasi ya untuk para investor di BRI, terutama untuk labanya yang stagnan. Memang untuk NPL ini tentu menjadi tolak ukur yang sangat penting. Ini makanya dari BBRI langsung mengantisipasi dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang awalnya di level 3,21% turun menjadi 3,1%, itu langsung ada langkah imperatif dari BRI langsung meningkatkan biaya pencadangan yang mana hasilnya dari sisi laba bersih itu ada tergerus gitu. Cuma dari untuk jangka panjang sendiri saya lihat sih BBRI masih cukup kuat ya di tengah tantangan yang saat ini mereka sedang hadapi, karena dari sisi kredit masalah yang saat ini sedang ada pada BRI yaitu kredit usaha kecil itu hanya sekitar sepertiganya dari total kredit mikro yang BBRI saat ini masih bertumbuh gitu. Oke, jadi laba bersih, kemudian penyaluran kredit, dari sisi pemburukan kualitas kredit juga salah satunya menjadi highlight. Tapi adakah kemudian sisi-sisi lain dari rilis kinerja terbaru dari BRI yang patut kita cermati dan patut menjadi catatan, Bu Sulistina? Oke, tentunya ada hal yang menarik ya di hasil kinerja BBRI selama 1 semester di tahun 2024 ini. Kalau kita bandingkan memang dengan BBCA masih berada di posisi teratas atau terbaik. Namun kalau kita lihat dari sisi valuasi, kita coba breakdown lagi dari sisi analisanya, valuasi dari saham BBRI ini masih cukup menarik. Karena apa? Jadi meskipun kinerja BBRI saat ini sedang menurun, tapi saya lihat masih bisa menjadi momen terbaik untuk adanya akumulasi
akumulasi bertahap di BBRI karena memang penurunan harga sahamnya ini yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini terjadi karena dari faktor eksternal seperti suku bunga yang tinggi dan juga memperlambat ekonomi dan juga ada selesainya insentif dari restrukturisasi COVID-19 gitu. Jadi bukan dari sisi internal perusahaan tapi dari sisi eksternal perusahaan. Jadi masih cukup menarik untuk teman-teman bisa akumulasi bertahap di BBRI. Menarik untuk bisa akumulasi bertahap di BBRI, level terakhir kemarin di 4.700, mungkin bisa disampaikan kembali Bu Sulistina, level-level berapa saja yang patut menjadi level yang bisa dicermati untuk teman-teman investor? Oke, terdekat untuk teman-teman investor bisa cermati lakukan akumulasi bertahap itu mungkin dari level sekitar 4.500, 4.600 itu masih cukup menarik ya untuk BBRI di saat ini. Menarik untuk BBRI di saat ini, tadi bisa Anda catat ya teman-teman untuk kemudian level BBRI, siapa tahu saja Anda memang ingin melakukan akumulasi, tapi sekali lagi disclaimer keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Bu Sulistina, kami masih punya sejumlah pertanyaan begitu terkait kondisi market hari ini, tapi nanti kita akan lanjutkan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali.